Halo Sobat Nime, kita hapus lagi yuk Dragon Master, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Shocking bertransformasi menjadi naga dalam bentuk Half Phoenix. Di sini Zu tidak menduga kalau ternyata hal ini dapat terjadi. Wah, tidak kusangka dalam satu hari di dalam Domain Spirit Shocking kau telah bertransformasi. Ujar Zumingyang melihat Shocking yang dapat bertransformasi dengan sangat cepat. Tapi Zu yang melihat penampilan baru dari Shocking, ia tidak menduga kalau ternyata penampilan naga ini telah berubah jauh. Sedangkan untuk Evil Star Dragon yang melihat Shocking, ia berujar, kenapa aura dari si kecil ini ia sedikit sangat mengancam. Tak lama setelahnya, Zu ia pun memperlihatkan Shocking kepada koi merah ini. Dan koi merah ini juga berujar kalau Shocking telah berevolusi. Dan itu membuat Zu pun terkejut ketika koi merah mengatakan kalau ini adalah evolusi menuju Green Eagle Dragon. Ya, itu adalah naga elang hijau yang merupakan naga suci Shenmue Qian Shenlong yang memiliki garis keturunan Phoenix. Dan sudah kukatakan sebelumnya, kau adalah orang yang sangat beruntung. Kalau kau benar-benar sungguh sangat beruntung, kau benar-benar menemukan harta karun. Naga milikmu ini benar-benar sangat luar biasa. Tiap kali mereka bertransformasi, mereka akan menjadi naga dari garis keturunan yang lebih baik pula. Ujar koi merah ini yang melihat Shocking. Lihat, ini adalah benih naga yang tidak lebih lemah dari Evil Star. Dengan mengkultivasinya dengan sempurna, ia dapat melangkah menjadi Dragon King dan itu bukanlah suatu hal yang sulit bagi naga mungil ini. Tambah koi merah itu. Mendengar hal itu membuat Zu pun berujar, dulu kau waktu masih bayi kau hanya menyukai jus namnu dan kini kau memakan daun. Kau naga yang sangat unik. Iya, nagamu dulu yang cacat itu ia telah hilang secara sempurna. Sekarang dengan perpaduan darah dari Qian Musian Selong dan juga Hin Huang, Shockingmu telah menjadi penguasa alam yang sesungguhnya. Iya, aku paham. Si kecil ini memang benar-benar telah melewati banyak sekali cobaan dalam bentuk yang sebelumnya. Tapi kali ini ia sangat berbeda. Saat ini aku hanya perlu mencari embun roh lagi. Dan itu akan membuat Shocking ia mendapatkan garis keturunan yang lebih kuat lagi. Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke pusat kota Ninhai. Selain itu juga, aku juga memang harus pergi ke pusat kota Ninhai. Karena aku harus pergi ke dalam Akademi Dragon. Ujar dari Zumingyang. Dan beberapa jam kemudian di pagi harinya Zu ia pun pergi menuju pusat kota Ninhai. Tapi ia juga merasakan kalau sepertinya di tempat ini telah tercemar akan suatu hal. Di tempat ini juga Zu ia mendapatkan pasar yang sangat suram. Hanya ada beberapa orang yang telah berjualan. Di tempat ini juga karena Zu hanya mencari embun roh dan kebetulan ada yang menjualnya. Di sini ia pun membelinya walaupun harganya memang sedikit lebih tinggi. Tapi karena ia membutuhkannya, ia tetap harus membelinya. Dan begitu diserahkan kepada Shocking, langsung aja diseruput. Langsung diseruput oleh naga mungil ini. Hei bocah, santailah sejenak. Tidak akan ada yang merebutnya, ujar Zumingyang yang melihat Shocking yang begitu antusias. Setelah itu juga Zu ia pun pergi bersama si mungil ini ke Akademi Dragon yang ada di tempat ini. Dan tak lama setelahnya Zu pun tiba di Akademi Pelatihan Naga. Dan di tempat ini juga Zu pun mencari seorang master, yaitu Master Duan Changqing. Namun setelah ia menyebutkan nama itu, di sini para penjaga pun melaporkan hal ini ke dalam pihak akademi. Dan tak membutuhkan waktu lama, kini ada seseorang yang datang dan memanggilnya. Zumingyang. Dan yang memanggil itu ternyata adalah instruktur Montok Dulan. Itu ternyata benar-benar kau, ujar instruktur itu yang melihat ada Zumingyang di tempat ini. Di sini instruktur ini juga berujar, di tempat ini ada beberapa informasi yang tidak dapat masuk dari ibu kota kekaisaran, baik aku ataupun ayahku. Maka itu kami juga tidak mendapatkan informasi tentang dirimu. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya instruktur ini. Ya, beberapa berjalan dengan baik dan beberapa lainnya ya begitulah. Di sini Zu juga berujar kalau saat ini kota Linchuan terutama ibu kota Zulong telah berada dalam kondisi yang cukup kondusif. Ya, mendengar hal itu membuat instruktur Lan ini pun senang karena semuanya baik-baik saja. Dan ia juga percaya semua akan baik-baik saja karena memang ada Yunzi yang menjaga kota itu. Selain itu juga, kau juga datang tepat waktu Zumingyang. Ya, mendengar hal itu, mendengar nada bicara dari instruktur Lan membuat Zu pun curiga kalau sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan instruktur Bohai ini. Ya, di sini instruktur Lan ia mengatakan, Akademi Dragon yang ada di kota Linchuan ternyata telah dibubarkan. Meskipun wilayah itu telah diakui oleh kekaisaran, tapi Akademi Dragon yang ada di Ninhai, mereka enggan untuk menerimanya. Ujar gadis montok itu sembari berjalan menuju Akademi Dragon. Sini, gadis ini juga berujar kalau ia dan juga ayahnya telah mencoba banyak hal, beberapa kali mencoba tapi tidak menemukan hasil. Bahkan situasinya pun menjadi pelik. Karena di sini gadis Lan juga berujar kalau ayahnya tidak dapat atau tidak memiliki hak bicara yang cukup tinggi di tempat ini.
Selain itu juga, masalahnya mantan saingan ayahnya ternyata adalah orang yang bertanggung jawab atas pengawasan dari akademi dan itu membuat semuanya tambah pelik. Ya, aku paham. Apakah mereka ingin menguji kita? Tanya dari Zu. Ya, kau benar. Ini akan menjadi ujian yang benar-benar ketat sampai mereka benar-benar mengakui kita. Dan kau juga masih murid dari Akademi Dragon kan? Dan kau juga datang tepat waktu. Jadi aku ingin kau menunjukkan kemampuanmu di hadapan mereka. Pinta dari instruktur LAN ini. Iya, jika aku tunjukkan kemampuanku, aku takut aku akan menakut-nakuti mereka, ujar Zumingang yang sebenarnya enggan untuk ikut-ikutan di dalam permainan ini. Walaupun alasan sebenarnya karena Zu ia tidak memiliki naga saat ini yang siap untuk bertarung. Tapi di sini atas desakan dari instruktur lain yang ingin Zu menunjukkan aksinya, membuat Zu ia tidak memiliki pilihan lain. Karena hal ini akan membantu akademi yang ada di Linchuan mendapatkan lebih banyak lagi sumber daya. Dan aku yakin dengan adanya dirimu di tempat ini, aku tidak perlu lagi khawatir kalau mereka akan mempersulit kita. Ujar instruktur bohai ini yang membuat Zu tidak lagi dapat menolaknya. Maka dari itu, di sini instruktur LAN ia membawa Zu masuk ke dalam sebuah penginapan. Bukan untuk bobok bareng, tapi untuk menyediakan tempat tinggal sementara untuk Zumingang. Kau bisa tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Beritahu aku jika kau butuh sesuatu. Iya, ujar instruktur ini. Siap. Instruktur, silakan. Kau selesaikan pekerjaanmu, ujar dari Zumingang. Dan setelah kepergian dari instruktur itu, di sini koin merah pun kembali muncul dan doi berujar, "Oi bocah, di sini kau bisa memperkuat dan juga mendapatkan sumber daya spiritual yang melimpah untuk Shioking. Selain itu juga kau bisa mendapatkan bimbingan untuk dapat memperkuat kekuatan yang lebih kuat lagi untuk Shioking itu." Hei, mendengar itu membuat Zu pun berujar, bukankah Shioking masih terlalu kecil untuk mendapatkan itu semua? Tidak. Sama seperti manusia, naga cilik juga memiliki kemampuan belajar yang lebih kuat. Karena di tahap pertumbuhannya, mereka akan lebih cepat menguasai pembelajaran. Saat mereka masih bayi ini, masa pertumbuhan ini adalah waktu yang paling cepat untuk dapat membangkitkan kekuatan magis. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari tempat pelatihan dan kita juga harus memilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shioking. Iya, mendengar hal itu membuat Zu pun antusias. Baiklah, itu sungguh sangat masuk akal. Sambut dari Zumingang. Dan benar saja di area tempat pelatihan naga, kini Zu yang melihat banyak sekali para naga-naga yang sedang bertarung. Ada naga berbentuk babi, ada juga naga berbentuk buaya. Di tempat ini juga Zu tidak menyangka kalau ternyata naga miliknya telah berbulu lebat. Padahal belum tegang, maksudnya belum besar. Tapi di sela-sela itu juga ada yang memanggil dirinya. "Oi teman sekelas, naga milikmu itu naga macam apa itu? Imut sekali," ujar gadis bohai yang bernama Lu Fang yang bobanya hampir aja tumpah. Waduh. Ini adalah naga tipe Changluan Qian Selong, sambut dari Zumingang yang asik menatap boba yang hampir tumpah itu. Ya, mendengar Zumingang yang berbicara demikian, ternyata ada bocah yang tidak terima dan ia juga berujar, "Oi, apakah kau mencoba untuk menipu? Kau sebut si kecil ini adalah keturunan naga suci Qian Selong? Itu tidak masuk akal. Apakah kau tahu naga itu yang kau sebutkan itu adalah naga suci yang setidaknya ia akan berada di ranah Dragon King?" Ujar seorang bocah murid dari Akademi Dragon yang bernama Zeng Lian Zeng. Bocah kampret ini begitu kesal dengan Zumingang dan ia juga berujar, naga kecil itu hanya sedikit istimewa dan kau berani-beraninya mengaku. Dasar bocah komcol, ujar bocah kampret ini. Tapi di sini gadis boba padat ini pun ia tidak peduli dengan bocah Zeng karena baginya yang penting si kecil ini imut. Tapi melihat si montok ini dekat-dekat dengan Zumingang membuat bocah Zeng ini berkesal. "Kampret, dasar bocah kampret. Aku telah menghabiskan banyak waktu sebulan penuh berlatih hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk berlatih bersama Dewi Boba itu. Dan kenapa ia malah tertarik dengan dirimu? Lebih tertarik dengan naga kecil itu?" Ujar bocah Zeng ini. Bocah, ngomong-ngomong siapa namamu dan dari cabang manakah kau berada?" Tanya gadis duhai ini. Aku Zumingang, aku berasal dari cabang Linchuan." Mendengar kalau Zu berasal dari Linchuan, membuat gadis duhai ini ia berujar, "Linchuan? Aku belum pernah mendengarnya." Linchuan toh. Bukankah itu adalah dataran Linchuan yang tidak berarti? Mereka saat ini bersikeras untuk mendapatkan sertifikasi dari akademi kita. Dasar cabang rendahan, ujar si bocah Zeng yang tiba-tiba aja menyambung pembicaraan gadis duhai ini dan Zumingang. Ternyata kau berasal dari tanah campuran. Tampaknya naga kecilmu itu bukanlah apa-apa. Ujar bocah itu yang menganggap remeh Zu dan juga Shioking. Mendengar itu membuat Zu pun sedikit menantang. Karena
Kau mengatakan kalau naga milikku ini hanyalah naga biasa. Lantas kenapa kita tidak membiarkan naga kecilku ini bermain-main dengan naga milikmu aja? Tantang dari Zu. Hei, mendengar hal itu membuat bocah ini pun kesal. Hei, kualifikasi apa yang kau miliki untuk dapat menjadi lawan tanding dari nagaku? Sambut dari bocah songong ini. Dan untuk membuatnya semakin lebih menarik lagi, di sini Zu pun juga berujar, tidak. Sepertinya para murid dari Akademi Dragon, Akademi Utama, ternyata mereka memang tidak berani bersaing. Sungguh sangat memalukan, ujar dari Zu Mingang. Cih, mendengar provokasi dari Zu membuat si kampret ini pun kesal. Maka dari itu, apa kau bilang? Siapa yang bilang kalau aku tidak berani? Aku hanya tidak ingin cakar nagaku menjadi kotor. Sambut bocah itu yang terpancing emosi. Mendengar hal itu, di sini gadis bohai ini, ia pun sama-sama memancing. Dan ia juga berujar, Zeng, apakah kau takut bersaing dengan si mungil ini? Tidak, ayo kita bertanding, ujar bocah Zeng itu yang termakan emosi. Sial, aku tidak bisa membiarkan Dewi Bobaku ini memandang rendah diriku. Maka dari itu, si bocah Zeng ini ia mengeluarkan naga miliknya. Hei kecil, berjuanglah kau dengan keras. Asal kau tahu naga milikku ini tidak memiliki hati yang lembut. Sedangkan untuk Zu, Doi pun juga santuy aja dan ia juga berujar, shocking. Temanilah naga itu bermain-main, tapi jangan sampai membuatnya terluka parah ya. Dan benar saja, dengan sekali sihir unik yang dikeluarkan oleh Shocking dapat menumbuhkan akar-akar dari dalam tanah. Dan itu juga menerjang langsung naga terbang itu. Bahkan serangan unik dan juga mendadak milik Shocking dapat melukai cakar milik naga terbang itu yang membuat bocah Zeng ia sangat kesal. Sial, ia langsung melukai cakar. Di sini bocah Zeng juga sempat berpikir, ini hanyalah anak naga, kenapa ia bisa membuat sihir yang seperti ini? Apakah ia benar-benar naga kuat? Apakah ia benar-benar naga suci? Tidaklah mungkin. Sedangkan untuk Shocking dengan sihir uniknya di sini, ia melepaskan sihir itu dengan sangat-sangat ciamik. Sihir mungil itu terlihat mirip sekali dengan sihir yang dimiliki oleh Evil Star dan juga Xiaobi yang membuat naga terbang milik bocah Zeng itu langsung tersungkur. Dan melihat hal itu membuat gadis bohai ini berujar, naga kecil ini ia sungguh sangat hebat, padahal ia masih mungil. Ini sungguh sangat luar biasa. Sedangkan untuk Zu, bagaimana teman? Bagaimana menurutmu tentang naga mungilku ini yang berasal dari dataran kecil? Ya, selain Zu, di sini gadis bohai ini ia juga menyindir bocah Zeng dengan berujar, lihatlah bocah, ia menggunakan anak naga untuk dapat mengalahkan naga level Lord milikmu hanya dalam 2 gerakan saja. Dan itu juga telah membuktikan kekuatannya loh. Ya, kurasa naga itu benar-benar adalah naga suci. Maka dari itu kau harus meminta maaf kepada dirinya. Ujar gadis bohai ini. Sedangkan untuk bocah Zeng, ia enggan untuk melakukannya. Tapi ia juga berpikir kalau ia harus terlihat perfect dan tidak bisa bersikap arogan di depan gadis bohai ini. Maka dari itu, aku meminta maaf. Ujar bocah Zeng kepada Zu Mingang. Dan kampretnya di sini Zu ia pun menyindir bocah itu dengan berujar, baiklah, aku Zu Mingang tidak akan mempermasalahkan anak ayam yang lemah. Cicit. Jadi ya santuy aja mas bro. Dan dikatakan sebagai anak ayam yang lemah membuat bocah Zeng ia pun kesal. Bocah Zu, jangan sombong dulu kau. Biar ku beritahu, guruku, ia memintaku untuk berurusan dengan para murid dari Lin Chuan nantinya. Maka dari itu aku hanya menggunakan naga tipe langkus saja untuk melawanmu saat ini. Cobalah kita tunggu saja nanti. Baiklah, aku akan menunggunya, sambut dari Zu. Tapi sebelum tensi lebih tinggi lagi tiba-tiba saja celap. Ya, ada yang menarik tangan. Ya, di sini bocah Zeng itu ia menarik tangan gadis bohai itu dan ingin membawanya pergi. Ia ingin membawanya pergi dari tempat ini hanya untuk membuat gadis itu jauh-jauh dari Zu Mingang. Namun tak lama setelah mereka pergi, di sini ada yang berujar, "Oi mas bro, kau datang ke akademi juga?" Dan di sini Zu pun juga tahu suara siapakah itu, dan ternyata itu adalah suara bocah Luo. Dan Zu yang melihat bocah Luo itu, Doi pun merasa kalau bocah Luo ini memang agak-agak kampret juga, tapi ya nggak sekampret yang lainnya. Sedangkan untuk bocah Luo ini yang melihat Zu memiliki Shocking, Doi berujar, "Wow, naga suci kecil ini siapa dia? Kenapa ia ada bersama dirimu?" Ujar bocah Luo itu yang melihat Shocking ada di depan matanya. "Hei, ini adalah nagaku, bukankah kau telah melihat sebelumnya?" Sambut dari Zu. "Apa? Milikmu? Jadi apakah itu ulat yang memakan daun itu? Apakah kau bercanda, saudara Zu?" Ujar bocah Luo itu yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Zu Mingang. "Hei, keberuntungan macam apa yang kau miliki Zu Mingang?" Ia memelihara cacing dan berubah menjadi naga. Naga suci pula. Gila. Ia sungguh sangat beruntung. Ya, kau benar, ini adalah ulat yang sebelumnya yang telah bertransformasi menjadi naga. Dan ya, aku ingat,
bukankah kau pernah mengatakan kalau Shocking bisa bertransformasi menjadi naga? Kau akan meminum air laut yang ada di Ninhai? Hei, kau bisa mulainya dengan melakukannya dari air laut yang ada di tempat ini. Ujar dari Zumingang. Hei, mendengar hal itu membuat bocah Luo ini pun tahu kalau ini adalah kesalahannya yang telah bersikap arogan kepada Zumingang. Sial, siapa yang menduga kalau ternyata ulat kecil itu bisa menjadi naga? Maka dari itu untuk menebus kesalahannya, ayo, daripada harus minum air laut, mari kita minum anggur. Ujar bocah Luo itu. Baiklah, karena anggurmu enak, mari kita minum-minum. Sambut dari Zumingang. Tapi di sini bocah Luo pun juga kekeh dan ia juga berujar, oi Zumingang, sebelumnya aku juga telah membeli beberapa serangga ulat sama seperti dirimu dan mungkin saja ia akan berubah menjadi naga Phoenix juga. Haha, sama seperti milikmu. Ujar bocah Luo itu. Hei, mendengar itu membuat Zu ia berpikirlah, apakah bocah ini benar-benar mengira kalau Shocking adalah ulat? Dan keesokan harinya di kediaman Duan Chan King. Di sini Zu ia menemui Pak Tua dari Akademi Dragon Kota Linchuan. Sudah sejak lama terakhir kali aku melihat dirimu. Aku juga banyak mendengar informasi tentang dirimu di ibu kota kekaisaran. Dan dengan adanya dirimu di tempat ini, aku memiliki rasa percaya diri. Ujar Pak Tua itu. Ya, tenang saja Pak. Aku akan membuat mereka mengakui Akademi Linchuan. Sambut dari Zumingang. Tapi tiba-tiba saja ada yang memanggilnya. Apakah itu Zumingang? Kenapa kau ada di tempat ini? Ya, yang berujar itu adalah bocah-bocah dari Akademi Dragon. Akademi Dragon yang ada di kota Linchuan. Dan bocah-bocah ini sudah lama nggak muncul. Mereka pun juga cukup terkejut ketika melihat Zumingang ada di tempat ini. Melihat para kroco-kroco itu, di sini Zu ia pun juga berujar, oh ya, aku kebetulan lewat aja dan aku juga mendengar kalau orang-orang yang ada di akademi ini sengaja mempersulit kita. Jadi aku mau mencoba untuk sedikit membantu, ujar dari Zumingang. Selain itu juga, di sini Pak Tua ini juga bertanya kepada murid-muridnya, hei, kalian bisa sampai di tempat ini? Apakah tidak ada masalah di perjalanan? Tidak, sambut bocah ini. Mereka juga berujar kalau saat ini Linchuan adalah bagian dari kekaisaran. Dan selama mereka memiliki dokumen resmi, para penjaga dari kekaisaran mereka tidak pernah mempermasalahkan kami. Sambut dari bocah lainnya lagi, yang Bang Jack lupa namanya siapa, waduh. Mendengar hal itu membuat Pak Tua ini pun lega. Baiklah, aku juga telah mengatur tempat untuk kalian semua. Pak Tua ini juga menambahkan kalau ujian ini akan diadakan 7 hari lagi. Dan selama sisa waktu itu, kalian harus berhati-hati dengan orang-orang yang berasal dari benua ini. Karena ketika aku dan juga instruktur Lan datang ke tempat ini, kami mendapatkan beberapa provokasi yang menyebalkan. Ujar Pak Tua Dekan ini. Iya, ngomong-ngomong soal provokasi, di sini Zu juga berujar, Pak Tua Dekan, sebelumnya aku juga bertemu dengan seorang bocah bernama Zheng Lian yang mengatakan kalau ia adalah murid yang datang untuk mengikuti ujian ini juga. Saat itu juga aku telah menghajarnya. Ya, di sini Pak Tua ini pun paham. Maka dari itu, ia meminta kepada murid-muridnya yang lain, kalian semua harus berhati-hati. Orang-orang yang seperti itu akan terus ada di sekitaran kalian. Orang-orang itu adalah murid-murid yang berasal dari akademi dan juga balai pengadilan. Dan mereka adalah para Dragon Master yang memiliki naga yang sangat kuat. Dan paling tidak kultivasi para naganya memiliki kultivasi naga berusia sekitar 10.000 tahun. Dan maka dari itu aku akan membeli beberapa sumber daya kultivasi spiritual untuk dapat diberikan kepada kalian dan memastikan kalau kekuatan naga milik kalian akan meningkat sebelum event pertarungan itu terjadi. Ujar Pak Tua ini. Dan sekarang beristirahatlah dan berlatihlah dengan baik karena memang masa depan Linchuan akan berada di tangan kalian. Ujar Pak Tua ini. Dan setelahnya, kini bocah ungu ini pun bertanya kepada Zu tentang Nona Lingsha. Zumingang, di mana Nona Lingsha berada? Setelah ia pergi bersama dirimu, aku tidak pernah lagi melihat dirinya. Nona Lingsha, aku mendapatkan informasi kalau neneknya sakaratul maut. Jadi kurasa saat ini ia sedang berada di Linchuan. Selain bocah ungu ini, ada bocah lainnya lagi yang bertanya, Zumingang, ku dengar kau adalah seorang Dragon Master tingkat Lord ketika kau meninggalkan akademi. Lantas bagaimana nasib naga-naga milikmu saat ini? Apakah ia telah mencapai tingkatan atas? Tanya bocah ungu ini. Level kultivasi Dragonku ada di ranah Dragon King. Dan untuk nagaku, situasinya ada sedikit berbeda. Ada situasi khusus lah yang membuat Shocking saat ini belum mencapai tingkatan atas. Ujar Zu dengan santuinya. Tapi mendengar kalau Zu ada di ranah Dragon King, ada salah seorang bocah lainnya yang tidak terima dan ia sungguh sangat percaya diri dapat menghajar Zu dengan sangat mudah. Dan orang itu adalah Fei Song dan ia adalah bocah Songo ini. Hei, mendengar itu membuat Zu pun bertanya kepada rekannya, siapa bocah ini? Ia adalah Fei Song. Ia baru saja kembali ke akademi setelah ia berlatih di luar sana. Dan di antara kami semua, ialah yang paling kuat. Ujar bocah itu. Ya, aku adalah orang yang terkuat. Aku bisa membereskan pertarungan ini seorang diri. Dan orang-orang yang ada di Ninhai ini, bukanlah tandinganku.
Kalian semua yang ada di tempat ini hanyalah para sampah yang mengisi nomor peserta aja. Dan melihat tubuhmu yang mungil seperti ini, kau lebih cocok menjadi simpanan tante-tante daripada seorang Dragon Master. Ujar bocah Fei ini. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master kita di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Dragon Master, dan sampai jumpa, bye.